segenap peserta isbat yang sudah hadir dapatnya segera menempati ruangan yang sudah kami siapkan. C12. Oke. Channel ini mengeksplor apa saja di sekitar kita. HP aja. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang HP di mana saja berada. Saat ini saya berada di kantor Kecamatan Wonosorejo. Kita melihat prepare persiapan acara isbat nikah. Untuk lebih jelasnya acara ngunduh mantu atau isbat nikah ini kita bertanya dengan Camat Wonosorejo. Isbat nikah besok yang akan dilaksanakan, ini berapa peserta yang akan ikut ini? Ya, terima kasih Mas. Isbat nikah tahun 2021 ini yang mengajukan itu adalah 64 berkas. Ya. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Agama, yang lolos untuk sampai sidang isbat besok ada 54 pasang. Ada 54 pasang. Oke, yang 10 ada sesuatu sehingga tidak bisa lolos untuk ikut isbat nikah besok. Jadi yang didaftarkan 64, Oke, yang lolos 54. yang lolos 54. Oke. Ini dari 12 desa ya. Iya, 12. Masing-masing desa ada berapa jumlah? Bervariasi Mas, ada yang 10, yang paling banyak Sidowangi ada Oh, 10. Sidowangi. Iya. Terus ada dari Bajulmati juga, jadi hampir semua desa ada. Ada. Yang tidak ada hanya Sumber Kencono Mas. Iya. Ini kan sudah sering kali ya, atau Iya. bahkan setiap tahun agenda isbat Iya, nikah ini. siap. Ya. Ini yang keberapa ini? Ini yang sudah ke-8. Sudah ke-8 ya? Oh, masih ada lagi. Ya, saya sarankan untuk masyarakat, karena sekarang nikah itu adalah gratis, Mas. Monggo persyaratan nikah dicukupi. Kalau memang mau nikah, nikahlah di KUA. Nikah siri itu sah, namun secara hukum itu perlu diakui di KUA untuk dibuatkan surat nikah. Karena bagaimanapun nikah secara sah dan punya surat nikah, secara hukum itu pihak perempuan sama laki itu dilindungi. Ya. Nah, isbat nikah atau acara besok untuk mantu ini kan secara persyaratan tidak juga mesti siri. Ini ada persyaratan yang lain. Mungkin karena tidak mampukah atau bagaimana? Persoalannya Persoalan yang terjadi sehingga mereka nikah siri, yang pertama mungkin waktu itu dia belum cukup umur. Yang kedua mungkin mereka juga nggak tahu Mas bahwa setelah nikah siri harus ada disahkan di KUA. Yang ketiga mungkin ada lain-lain yang memang dia harus nikah siri dan belum dicatatkan di KUA. Tapi menurut saya setelah nikah, jangan nikah siri lah, nikah yang secara resmi di KUA, jadi ada perlindungan hukum menurut saya. Isbat nikah ini adalah pengakuan pernikahan yang dilakukan berapa puluh tahun yang lalu. Jadi beda dengan nikah massal. Ya. Bukan Karena, barusan ya? Ya, kalau nikah massal, nikah barusan, anak yang sudah dilahirkan sebelum-sebelumnya tidak diakui. Tapi kalau isbat nikah itu disidangkan di pengadilan, ini kan pengadilan Mas. Saya kerjasama dengan pengadilan. Nah, pengadilan tuh disidangkan Mas, disahkan pernikahan sebelumnya. Setelah disahkan pengadilan bahwa diputuskan dia diakui nikah-nikah sebelum pernikahan sebelumnya, itu barulah dibuatkan surat nikah di pengadilan KUA. Jadi kalau nikah biasa, nikah massal kan langsung ke KUA. Berarti anak yang dilahirkan sebelumnya tidak diakui. Karena tanggalnya tanggal sekarang. Tapi kalau setelah disidangkan di isbat nikah,
disahkan Jadi oleh anak cucunya ikut daftar iya, perkawinan perkawinan yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya diakuilah gitu loh. Itu yang memang harus disidangkan. Iya, iya. Mudah-mudahan lah ke depan nggak ada lagi isbat nikah lagi. Jadi masyarakat sudah pada saat pernikahan sudah punya pengakuan secara hukum dan dia punya surat nikah. Karena saya kenapa melakukan isbat nikah, karena surat nikah itu jadi dasar, Mas. Pertama, anaknya mau buat akte kelahiran kan perlu surat nikah dong, Mas. Iya. Ini anaknya siapa? Ya, bisa akte kelahiran tanpa surat nikah bisa, tapi masih anak ibu, bapaknya nggak muncul. Nah kan lucu juga. Nah, yang kedua untuk kegiatan selanjutnya ini butuh juga surat nikah, pengakuan, mungkin ahli waris. Ini kan maksud saya nih, surat nikah jadi dasar untuk apa namanya kedepannya langkah-langkah keluarga ini seperti apa. Oh iya. Besok itu Penyelenggaranya sinergi PCNU, kalau di kecamatan MWCNU, Pemda, Pemda itu sekarang di kecamatan, Pengadilan Agama, Kemenak, kalau di kecamatan dilakukan oleh KUA, sama Dispenduk Capil. Nah, jadi Pemda itu ada 2, kecamatan sama Dispenduk Capil. Kenapa? Nanti setelah dapat surat nikah, langsung dibuatkan kakak yang berbunyi sudah nikah. Jadi Nah langsung setelah itu KTP-nya juga gitu, langsung surat KTP menikah. Gitu. Karena pada dasarnya sudah ada surat nikah. Jadi inilah bentuk sinergi kolaborasi dari semua institusi yang kami lakukan hampir setiap tahun. Oke, terima kasih Bu. Monggo sama-sama. Baik, pemegang HP, demikian tadi ya penjelasan, dan kita juga akan prepare lihat apa persiapan dari beberapa stakeholder yang tadi disampaikan oleh Ibu Camat ya, yang berkolaborasi, bersinergi untuk mensukseskan acara isbat nikah yang akan digelar besok. Pemegang HP di mana saja berada. Nah, saat ini saya bersama Ketua MWCNU Kecamatan Wongsor, itu Ustadz Junaidi. Nah, di acara prepare persiapan isbat nikah, kita ingin tahu juga ini, karena ini sifatnya bersinergi kegiatan ini, apa ini tanggung jawab dari MWCNU ini atas proses isbat nikah besok nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan persiapan isbat nikah besok atau nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Wongsorjo besok tanggal 26 November 2021 ini, beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita di MWC adalah berkaitan dengan pendataan dan perekrutan peserta warga yang masih belum punya surat nikah. Artinya dari sekian banyak warga di Kecamatan Wongsorjo ini ternyata masih banyak yang belum memiliki surat nikah resmi. Dalam artian mereka atau beliau-beliau mungkin nikah tapi nikahnya nikah siri, sehingga ini menjadi catatan dan menjadi berkaitan dengan data kependudukan akhirnya menjadi agak terganggu. Jadi tugas kita adalah pertama adalah perekrutan, pendataan, dan sampai kemarin kita mengantarkan ke Pengadilan Agama ada warga yang ternyata waktu verifikasi tidak hadir, maka kita fasilitasi, kita antarkan ke Pengadilan Agama 2 orang dan alhamdulillah mereka lolos verifikasi dan akhirnya masuk di data 54 peserta isbat nikah besok ini. Nah, ini kan juga melibatkan pemerintahan desa, artinya pintu masuk melalui desa. Nah, ini soal peserta kehadiran peserta besok ini datang ke lokasi ini, apa peran MWC ini? Begini, peran MWC berkaitan dengan kehadiran peserta besok, kita sudah menginstruksikan kepada pengurus ranting di semua ranting di 12 desa ini bahwa memastikan seluruh peserta isbat itu sudah hadir di lokasi jam 7.30 beserta 2 saksi, sehingga pasangan suami istri lalu 2 saksi yang menyaksikan kapan waktu itu dia menikah menjadi saksi dari sirinya 2 pasang itu. Jadi memastikan dan mengantarkan ke lokasi ini beserta kerjasama dengan bagian kesra di masing-masing desa. Ini menjadi kolaborasi yang bagus dan
bagaimana ini ke depan juga dari MWCNU dalam arti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat terkait dengan nikah ya. Karena kebanyakan yang menikahkan ini Pak Ustadz ini kiai ini. Terima kasih. Jadi ini memang menjadi tanggung jawab kita di MWC dan seluruh banom ranting yang ada, bahwa bagaimana memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada seluruh warga, utamanya di Kecamatan Wonosorejo, untuk bisa memiliki surat nikah resmi. Dalam artian bahwa jangan sampai ada warga kita yang melalui proses nikahnya nikah sirri. Walaupun ini secara agama tidak ada persoalan, tapi secara hukum negara ini menjadi catatan yang buruk, bahwa sekian banyak warga di Kecamatan Wonosorejo ternyata masih belum punya surat nikah. Walhasil bahwa akhirnya nanti ketika punya anak, si anak itu menjadi anak ibunya saja, bukan anak dari bapak dan ibu. Akhirnya itu yang menjadi catatan itu. Jadi kita sangat berharap seluruh warga di Kecamatan Wonosorejo untuk bisa sadar, untuk bisa paham akan arti pentingnya memiliki surat nikah dan melakukan nikah secara resmi ke KUA ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan besok ke-54 peserta isbat ini datang dan acara juga bisa berjalan lancar. Baik, demikian tadi pemegang HP di mana saja berada ya. Prepare yang dilakukan oleh tim panitia yang ada di area Pendopo Kecamatan Wonosorejo. Dan saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan subscribe, klik tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan kiriman video dari saya, dan like, komen kalau perlu juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.